jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan saya baku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang surya. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Bu Leni. Oh, senang ketemu Bu Sari di sini. Alhamdulillah Bu Leni, sama saya juga senang bisa ketemu dengan Ibu. Oh iya. Bu Sari, gimana kabarnya Bu Sari? Sibuk apa nih lagi sekarang? Alhamdulillah Bu Leni, sekarang lagi sibuk dengan kegiatan di sekolah dan Ya. ikuti CGP Bu. Oh Ini lagi iya. ikut kegiatan program CGP. Iya. Lagi Ya. banyak kegiatan ya Bu ya, lagi repot-repotnya itu. Lagi banyak ininya kegiatan. Senang Bu Sari ya banyak kegiatan. Berarti kalau banyak kegiatan itu banyak ilmu ya, banyak tambahan. Iya sih Bu, seneng tambah ilmu. Tetapi Bu, ada tapinya sih dari Kenapa ada senangnya. tapinya Bu? Kenapa ada tapinya Bu? Oke. Iya. Seperti ini Bu, saya itu mau ketemu dengan Ibu Leni. Iya. Sebenarnya itu mau berbincang-bincang Oke. tentang keluhan saya yang saya hadapi sekarang ini. Iya. Bu Leni, Ya. saya sekarang ini lagi bad mood, lagi Hmm. merasa lelah, jenuh, apalagi bosan, seperti itu Bu ya. Dengan kegiatan dan tugas yang banyak dan jadwal mengajar yang padat Bu. Oh iya, jadi bertumpuk-tumpuk Iya. Bu Sari ya. Jadi Iya kalau Bu. begitu, jadi kalau begitu Bu Sari mengerti Bu ya tujuan dari ngobrol-ngobrolnya ini apa ya? Iya Bu, Oke. ngerti saya. Iya. Nah, Bu Sari, tadi Bu Sari mengatakan lagi bad mood, lagi banyak keluhan. Jadi gimana tadi yang bikin bad mood itu apa tadi keluhannya itu? Ya begini Bu, saya itu merasa sedang jenuh dengan aktivitas saya Bu. Iya. Ya saya kadang kebingungan. Hmm. Yo lelah sendiri Bu dengan keseharian saya. Iya. Heeh. Nah, Bu Sari merasa bingung, kemudian merasa lelah. Kira-kira yang bikin Bu Sari itu bingung atau lelah itu apa Bu Sari? Begini Bu, saya bingung
mana yang harus saya kerjakan dulu dari kegiatan yang sedang saya jalani sekarang ini, ya dalam waktu yang bersamaan. Jadi saya merasa terbebani dengan tugas dan kewajiban yang harus saya lakukan. Seperti itu, Bu. Oh ya, jadi Bu Sari ini merasa lelah karena tugas yang bersamaan, kewajiban juga harus dijalankan, kemudian tugas-tugas harus diselesaikan, Bu ya. Jadi Bu Sari bingung ngaturnya gimana, harus menyelesaikan semua, ngatur waktunya, Bu Sari ya. Dan tugas Iya, mana yang Bu. harus didahulukan. Oke. Benar, Bu. Nah, Bu Sari, menurut Bu Sari, idealnya apa yang harus Ibu Sari lakukan duluan? Menurut Bu Sari? Kalau menurut saya, Bu ya, Ya. sepertinya kewajiban, Bu, tetap kewajiban yang harus saya Ya. dulukan, Bu. Tetapi saya berharap tugas-tugas saya bisa juga saya selesaikan dengan baik. Oke, Seperti jadi itu, berharap Bu. kewajibannya diselesaikan juga tugas-tugas yang lain, Bu Sari ya. Nah, Iya, Bu. menurut Bu Sari, kira-kira gangguan atau kesulitan apa yang Bu Sari hadapi sehingga Bu Sari merasa lelah, bingung dan lain sebagainya? Seperti ini, Bu. Saat berada di sekolah, saya harus mengajar. Ya. Nah, tetapi di sisi lain, saya juga harus menyelesaikan tagihan tugas-tugas dari kegiatan lain, seperti ya tugas-tugas dari CGP ini. Seperti itu. Jadi kalau saya kerjakan di rumah, Bu, saya ini kan sudah berkeluarga, harus mengerjakan dulu urusan rumah juga, Bu. Iya, betul. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Oke. Nah, jadi Bu Sari kebingungan karena waktunya berbarengan, Bu Sari ya, banyak yang harus dikerjakan. Jadi menurut Bu Sari, kemungkinan atau peluang Ibu tuh, kekuatan Ibu tuh apa sih sebenarnya bisa untuk menyelesaikan hal ini? Kekuatan atau peluang Ibu? Mungkin saya akan menyelesaikan masalah ini kalau saya fokus. Jadi saya akan memfokuskan diri saya dulu, Bu. Oke. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Sari ini bisa sebenarnya, Bu ya, mengerjakan semuanya asal dengan fokus, Bu Sari ya. Nah, kira-kira menurut Bu Sari apa yang bisa bikin Ibu tetap fokus atau fokus dengan tugas-tugas itu, Bu Sari, sehingga bisa tidak kebingungan lagi? Iya, seperti ini, Bu. Mungkin saya bisa fokus saat saya lagi tenang. Terus nanti saya akan membuat catatan prioritas pekerjaan. Iya, itu, Bu. iya. Kira-kira kalau Ibu rencana mau buat catatan prioritas kerjaan, catatan seperti apa yang nanti akan Ibu buat untuk hal ini? Ini, Bu. Saya akan membuat catatan prioritas berdasarkan tenggang waktu, pengerjaan, dan tingkat kepentingan tugasnya. Jadi Ibu akan memilah-milah ya, Bu ya, mana yang mau didahulukan, mana yang bisa dikerjakan setelahnya, Bu Sari ya? Iya, Bu, ya. Oke. Baik, Bu Sari. Kira-kira Bu Sari, strategi apa yang akan Bu Sari lakukan supaya bisa tetap fokus mengerjakan semuanya yang Ibu telah susun? Saya akan mengerjakan kewajiban seperti mengajar di sekolah, ya, Bu ya. Kemudian mungkin di saat jam istirahat ataupun di jam kosong, saya bisa mengerjakan tugas sedikit-sedikit. Jadi saya itu mencicil lah tugas-tugas yang lainnya. Nah, terus kalau saat saya ada di rumah, saya kerjakan dulu tugas rumah. Jadi selesai tugas, masih ada waktu luang, mungkin saya kembali mencicil tugas yang belum saya selesaikan tadi. Seperti itu, Ibu. Itu rencana saya. Jadi Ibu Sari akan memprioritaskan dahulu
pekerjaan yang tenggat waktunya Iya. terdekat, kemudian kewajiban juga dijalankan. Ketika sampai di rumah nanti pekerjaan di rumah didahulukan, ketika sudah selesai istirahat, kemudian ibu bisa mulai mencicil kembali tugasnya Bu Sari ya. Iya, seperti itu Bu. Rencananya Ya. seperti itu. Oke. Nah, bagus sekali Bu Sari strategi yang akan Ibu nih. Kemudian supaya Ibu tetap fokus Bu, itu gimana nanti perkiraan Ibu? Caranya itu bagaimana? Kira-kira Bu Sari mau coba bagaimana? Mungkin yang utama saya lakukan mungkin beristirahat sejenak Bu. Istirahat Ya, oke. sejenak, berhenti dari semua aktivitas. Saat saya jenuh, saat saya bosan, itu akan saya berhenti sejenak dan akan saya lanjutkan kembali aktivitas saya setelah saya sudah merasa rileks dan sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman. Seperti itu, Ibu. Oke. Oh iya, kalau kita mengenal teknik stop ya Bu Sari ya, kita Iya, berhenti sejenak, Iya, kemudian setelah ini lagi melanjutkan. Oke. iya, Nah, Bu Sari tadi sudah menyusun rencana, kemudian sudah mempunyai strategi, akan melakukannya dengan istirahat dulu sebentar dan lain sebagainya. Nah, menurut Bu Sari nih, kira-kira kalau nanti semua rencana itu sudah tercapai, ukuran keberhasilannya gimana Bu Sari? ukuran keberhasilannya semua tugas bisa saya selesaikan, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah, baik, dan saya akan berusaha tetap fokus pada tujuan saya Bu, yang saya buat di catatan prioritas saya. Nah, oke, Bu Sari, tadi kan Ibu sudah menyusun rencana, mau melakukan prioritas dan lain sebagainya. Kira-kira komitmen Bu Sari nih terhadap rencana Bu Sari itu bagaimana? Ya Bu, Komitmen. saya harus tetap fokus Bu. Saya harus tetap fokus, saya harus tetap tenang, dan akan membuat tambahan catatan terhadap tugas yang telah saya selesaikan. Seperti itu Bu. Oke. Nah, Bu Sari, menurut Bu Sari nih kira-kira apa sih atau orang atau siapa yang bisa kira-kira membantu Bu Sari untuk tetap komitmen terhadap rencana Bu Sari ini? Ya, diri sendiri dulu ya Bu. Pasti diri sendiri Ya. dulu. Terus kalau kita ada di sekolah ya rekan sejawat itu bisa. Terus kalau kita lagi di rumah ya mungkin keluarga. Itu. Jadi utamanya Oke. itu diri sendiri saya dulu, Bu. Iya. Oke, Bu Sari nih. Nah, kapan kira-kira Bu Sari akan mulai rencana Bu Sari ini? Secepatnya, Bu, segera mungkin. Iya. Oke. Nanti akan saya lakukan dengan membuat target capaian tugas dan catatan skala prioritas dalam minggu-minggu ini juga. Iya. Nah, senang sekali Bu Sari berbincang-bincang dengan Bu Sari ini sangat mengasihkan. Iya, sama Bu. Semoga semua tugas-tugasnya berjalan lancar ya Bu Sari ya. Iya, Ibu. Memudahkan semuanya. Iya, terima kasih Bu atas motivasinya dan supportnya. Oke. Ya, selamat siang Bu Sari. Iya, selamat siang Bu Leni. Ya, Bu Sari. Lanjut. Assalamualaikum Bu Sari. Oh, waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah Bu Leni. Apa kabar juga? Baik Bu Sari, alhamdulillah. Bu Sari, saya ini ada yang mau dibicarakan Bu Sari. Oh, apa gerangan Bu Leni? Sepertinya penting. Seperti yang mau Ibu bicarakan ini. Iya, Bu Sari, saya ini kenapa ya rasanya malas sekali ikut pelatihan Bu Sari. Sedangkan orang-orang lain tuh banyak sekali yang ikut pelatihan. Jadi Bu Leni tahu tujuan kita ngobrol ini apa?
Iya Bu Sari tahu, supaya saya bisa menemukan solusi untuk saya supaya bisa ngikutin pelatihan Bu Sari. Oh iya, sama seperti pengamatan saya melihat Bu Leni ini tidak semangat dalam mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, baik itu online ataupun tatap muka. Seperti itu yang saya tangkap dari Ibu ya. Kalau Iya, Bu. boleh Bu, saya Mm-mm. tahu kenapa ya Bu? Iya betul Bu Sari, yang seperti Bu Sari bilang tadi. Sebenarnya ada beberapa alasan Bu Sari yang membuat saya jadi malas untuk ikut pelatihan Bu Sari. Oh, kalau boleh tahu Ibu kira-kira apa ya Bu yang membuat Ibu jadi sepertinya tidak bersemangat ikuti pelatihannya? Begini Bu Sari, saya ini merasa tidak bisa mengatur waktunya. Saya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus saya lakukan Bu Sari. Jadi saya merasa kalau saya ikut pelatihan, saya takut nanti pekerjaan rumah saya terbengkalai Bu Sari. Nah, bukannya teman-teman yang lain pada rajin Bu? Ya, rajin. Terus saya perhatikan tinggal Ibu saja yang masih santai. Kenapa ya Bu? Selain dari Ibu mengatakan tadi pekerjaan rumah, ya Ibu tadi mengatakan itu pekerjaan rumah banyak, itu yang membuat Ibu jadi tidak semangat ikuti pelatihan. Nah, selain Iya, dari Bu itu Sari. kenapa ya Bu? Kalau boleh Begini, tahu Bu Sari. kira-kira. Iya, Bu Sari begini, saya tidak begitu ahli di dalam pelatihan itu Bu Sari. Saya tidak ahli dalam teknologi Bu Sari. Jadi saya khawatir saya tidak bisa mengikutinya Bu Sari. Kemudian di dalam pelatihan online itu kan banyak materinya Bu Sari. Ada materi ini, ditambah materi ini, ditambah materi itu. Nah, saya merasa takut tidak mampu Bu Sari. Dan saya juga mau fokus di satu hal saja, maksudnya begitu Bu Sari. Jadi tidak terlalu banyak yang saya pikirkan gitu Bu Sari. Kalau menurut saya Bu ya, kalau Ya. soal pekerjaan rumah itu semua saya kira sama saja. Ya, Tidak Bu Sari. bisa jadi alasan. Ya, sama seperti teman-teman yang lain juga, mereka juga punya pekerjaan rumah juga, tapi tetap Bu semangat ikuti pelatihan-pelatihan dan webinar. Terus soal kata Ibu tadi malas ikut pelatihan karena online, terus tidak ahli di dalamnya. Yang ikut pelatihan itu juga sama, belum ahli semua. Seperti itu Ibu. Teman-teman yang ikut itu masih belum ahli dalam bidangnya. Tapi karena mereka mau ikut, mau belajar, jadi mungkin nanti bisa Bu. Oke. Jadi kalau kita ikut pelatihan itu kita akan diajari ya Bu ya, tidak ditinggalkan begitu saja Bu. Iya Bu, seperti itu. Nanti kita bisa dilatih. Ya sudah dilatih, mungkin baru kita disuruh kerja mandiri untuk melatih. Sudah sebatas mana kemampuan kita selama mengikuti pelatihan tadi. Jadi jangan merasa khawatir Bu, saya tidak ahli dalam IT. Nanti di situ kan ada teman-teman yang lain. Nah, sama-sama belajar. Oke Bu. Kalau tugas-tugasnya yang kelihatannya sulit itu bagaimana Bu Sari? Oh ya, sekarang ini kan perkembangan teknologi itu luar biasa pesatnya itu Bu ya. Iya. Setiap detik berkembang, terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri kita atau memotivasi diri kita, tentulah kita akan sangat ketinggalan Bu dengan ilmu-ilmu seperti itu. Iya, Bu. Jadi bagus jika Ibu mengikuti perkembangan meskipun tidak ahli dalam hal itu ya Bu. Terus yang penting Bu Leni tahu perkembangan yang ada. Jangan diam, jangan terlalu santai, sambil kita tetap fokus
pada ilmu atau keterampilan yang kita sukai seperti yang kata Ibu tadi. Oh begitu Bu Saria, jadi berarti kita kalau dalam pelatihan itu akan dibimbing ya Bu ya? Iya Bu, kita akan dibimbing, kita akan dibina. Tidak mungkin lah Bu kita dilepaskan, kita ikut pelatihan karena kita belum bisa. Nah, seperti Ibu, jadi ibaratnya itu kalau sudah bisa ya kenapa mau ikut latihan? Tapi kan Ibu tadi alasannya karena Ibu masih kurang ahli. Nah, Ibu harus ikut. Nah, biar Ibu bisa ahli nanti. Jadi Ibu tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman ini. Seperti itu Ibu. Oh ya baik. Wah terima kasih Bu Sari pencerahannya. Jadi saya terasa menjadi semangat untuk mengikuti pelatihan. Insya Allah nanti saya akan berusaha untuk tidak santai lagi. Saya nanti akan ikutin perkembangan yang ada Bu. Mau coba ikut pelatihan-pelatihan yang saya kira-kira berminat di dalamnya. Nanti saya berusaha juga untuk atur waktu Bu supaya jadi balance semuanya. Saya akan cari nanti pelatihan yang saya sukai dengan bidang yang saya ampuh gitu Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu atas sama-sama Ibu. bimbingannya hari ini. Iya Bu, iya kita bisa ikut pelatihan itu baik itu dari online Bu ataupun kita tatap muka seperti itu Ibu. Iya Bu, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama tetap semangat Ibu ya untuk kemajuan perkembangan ini Ibu. Oke, baik terima kasih Bu Sari atas waktunya. Iya sama-sama Bu Leni. Kepada Bu Sari. Iya. Iya, terima kasih Bu Leni sama-sama Bu Leni. Sampai jumpa lagi Bu Sari. Iya, sampai jumpa lagi Bu Leni.